melalui hamba Tuhan di gereja kalian masing-masing, melalui renungan mungkin kalian di YouTube mengikuti renungan dari hamba Tuhan dan lain sebagainya ya. Jadi melalui pemberitaan, pengajaran serta menunjukkan keberpihakan bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran hak demokrasi ya dan HAM ya. Jadi kita melihat bagaimana ajaran Tuhan Yesus. Kalau lebih detail lagi, kalau kalian melihat khotbah di bukit di dalam Matius 5 itu lengkap sekali ya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan lebih dari itu ya, pada jelang SMA kelas 12 tentunya kalian sudah berusia 17 tahun ya, maupun yang sudah lewat ya, akan turut serta dalam pemilihan umum ya, yang dinamai dengan pesta demokrasi ya. Pastinya nanti 2024 ya, kalian akan mengikuti pesta demokrasi untuk pemilihan pemimpin bagi negara kita yang kita cintai, negara Indonesia ya. Tuh Bu Rahel nggak ambil semuanya. Nah, hak asasi menurut Alkitab. Kalian tentunya pernah mendengar dan tahu tentang seorang Farisi ya. Orang Farisi ini orang yang ahli Taurat, orang yang pinter, orang yang mendalami firman Tuhan ya. Lalu dia bertanya kepada Tuhan Yesus untuk mencobai. Tetapi bersyukurnya kita tahu dari setiap jawaban, karena memang Tuhan Yesus itu dia Allah sejati, tapi dia manusia sejati. Jadi hikmatnya sangat sempurna, akan tahu segala maksud tujuan. Bahkan apa yang kita lakukan sekarang pun Tuhan Yesus tahu, bahkan yang di dalam hati kita juga tahu. Lihat di sini, ya. Orang dalam Matius 22 ayat 32 sampai 34 sampai 40 dikisahkan tentang seorang Farisi yang bertanya kepada Tuhan Yesus tentang tentang hukum yang paling utama. Dia mau mencobai ya. Dia berharap bahwa hanya ada satu hukum yang perlu dia lakukan agar hidupnya menjadi sempurna. Namun ternyata ya Tuhan Yesus menjawab lain ya. Dikatakan ada dua hukum yang penting, yang paling penting dan paling utama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan keberadaan kita dan mengasihi ya sesama manusia seperti untuk diri sendiri. Kalau kita sudah melakukan hal ini secara otomatis kita sudah melakukan hak asasi manusia dan menghargai setiap hak asasi manusia. Lalu di sini diteruskan, Yesus mengatakan bahwa kedua hukum itu sama pentingnya, walaupun hukum yang pertama itu disebut sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya, ya, tidak mungkin orang hanya mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi sesamanya sendiri. Nggak mungkin ya, hubungan yang baik dengan Allah harus terwujud dengan hubungan yang baik dengan sesama. Ya, kenapa ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus? Ya, karena banyak orang yang tidak memahami perintah ini. Bagi mereka sudah cukup bila mereka mencintai Allah atau Tuhan, sementara orang lain tidak perlu mereka cintai. Ada juga orang yang merasa bahwa bertindak apa saja karena cintanya kepada Tuhan. Ya, kita lihat ya bagaimana saudara kita yang begitu fanatiknya dengan ajarannya, fanatiknya dengan apa yang diajarkan sehingga dia bisa menyebut Allahu Akbar dan membunuh. Ya. Itu kalau saudara kita ya, yang lain ya bagaimana dia bisa berteriak tabir seperti itu sementara dia membunuh ya. Itu sangat jauh sekali ya, sangat jauh sekali bagaimana dia bisa mengasihi sesama ya itu. Juga di dalam kehidupan kita merasa bahwa yang penting saya sudah mengasihi Tuhan, saya sudah pelayanan, saya sudah mengambil bagian dalam gereja, saya sudah mungkin yang ada sudah perpuluhan, saya sudah memberikan waktu. Tapi kalau kita tidak mengasihi sesama dan kita membenci sesama, ya, dan ada dendam, ada ketidaksukaan sama saja, itu Tuhan tidak berkenan. Ya, oke. Lalu bagaimana sikap Tuhan Yesus menyangkut politik dan kekuasaan? Ya, dikatakan meskipun Tuhan Yesus tidak berbicara secara khusus ya mengenai politik dan kekuasaan, namun sikapnya ya terhadap politik dan kekuasaan nyata melalui praktek kehidupannya.
ketika kepadanya diajukan pertanyaan ini oleh orang Farisi. Jadi kalau tadi tentang ya mengasihi, ini tentang kepemerintahan. Orang Farisi juga bertanya ya tentang kepemerintahan, bagaimana apakah kita harus menghormati pemerintahan kita. Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Kepada kami ya, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ya. Jadi kalau kalian lihat di Matius pasal 22 ayat 17, maka jawab Yesus, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya. Makanya di dalam mata uang, di dalam setiap negara pasti akan ada tujuan untuk memberi desain, ya. Desain mungkin burung Garuda kalau di tempat kita, mungkin pahlawan, dan itu melambangkan negara, ya, negara masing-masing. Makanya bayarlah, ya, kita sebagai warga negara yang baik, ya, tentunya akan mengerti bagaimana tanggung jawab kita membayar pajak. Nah, kita akan membayar pajak kepada negara kita. Tapi untuk bagiannya Tuhan, kalau kalian suatu saat kalian bekerja dan kalian sudah mendapatkan penghasilan, ya bayarlah perpuluhan di gereja kalian masing-masing. Ya, jadi kita sudah diberkati banyak berkat ya oleh Tuhan, dan kita menggunakan dengan tanggung jawab. Ya, kalau harus membayar pajak, ya membayar pajak. Kalau harus membayar perpuluhan kepada Tuhan, membayar perpuluhan kepada Tuhan. Nah, itu yang Bu Rahel sampaikan di sini. Lalu nanti suatu saat kalian itu ya yang Bu Rahel tadi katakan bahwa di tahun 2024 kalian punya hak untuk memilih presiden. Ya, kira-kira kriteria seperti apa? Kalau di sini di buku ini dijelaskan panjang lebar banyak sekali, tapi Bu Rahel akan singkat saja ya. Jadi nanti suatu saat kalian pastinya akan memilih. Lalu kriteria pemimpin seperti apa yang akan kalian pilih nantinya, ya? Itu tentang hak asasi, dan ini di bab keempat, ya. Jadi tentang hak asasi manusia sudah Bu Rahel jelaskan. Lalu di sini hanya ada beberapa ada beberapa dialog, ya. Ada dialog, ada remaja 1 dan remaja 2 sampai remaja 3. Ya, remaja pertama mengatakan begini, hai kawan, tadi kami baru melakukan jalan ke kantor DPRD loh. Lalu remaja kedua bertanya, oh ya, ada apa? Lalu remaja 1 menjawab, wah kamu tidak tahu ya, kan ada para pedagang kaki lima yang gerobaknya diambil lalu disita. Kasihan sekali ya, gitu ya. Lalu remaja kedua menjawab, wah memang kasihan dan mereka patut dibela itu. Ya, jadi sudah punya rasa ingin membela untuk remaja kedua. Lalu remaja satu mengatakan lagi, ya iyalah karena itu kita rame-rame ke kantor DPRD ya. Lalu remaja 2 menjawab, ya terus bagaimana selanjutnya? Lalu remaja yang pertama, ya kami minta bertemu dengan pemimpin ya, dengan pimpinan dan anggota DPRD. Kami dibantu oleh kakak-kakak mahasiswa yang jadi pemimpin rombongan. Kami diwakili oleh beberapa remaja saja. Lalu ada remaja 3 yang mulai menjawab, ikut ya. Loh kan seharusnya kalian semua ikut bertemu dengan para wakil rakyat itu. Lalu remaja pertama dan kedua mengatakan, wah tidak bisa demikian. Kalau semua masuk ruangannya tak cukup. Lagi pula percakapan tidak bisa terarah karena terlalu banyak orang. Akhirnya nanti hanya ribut saja. Terus remaja, oh iya benar, kalian benar. Lalu yang kedua, ya, lalu apa hasil dari pertemuan itu? Lalu remaja bertanya, yang pertama, anggota dewan itu berjanji akan menindaklanjuti laporan kami dengan mengadakan pertemuan dengan pemerintah kota dan kami akan memberitahukan apa hasil pertemuan mereka. Lalu mereka remaja 2 menjawab, lah luar biasa ya, kamu telah ikut membela para pedagang kecil. Lalu remaja 1, ya,
Mereka pedagang kecil yang hanya mengandalkan hasil dagangannya untuk menghidupi keluarganya. Kita semua terpanggil untuk menunjukkan sikap solidaritas kita. Bukan hanya kepada para pedagang kecil itu saja, tetapi juga kepada semua remaja yang diperlakukan tidak adil. Tetapi kamu melakukannya dengan tertib dan sesuai aturan. Menurut Alkitab, kita melakukannya dengan kasih dan persaudaraan dengan kesabaran. Nah, ini contoh-contoh ya, ada percakapan bagaimana bisa membela masyarakat yang kecil, yang tertindas, yang yang hanya mencari makan untuk keluarganya, tetapi diperlakukan tidak adil, ya, gerobaknya diangkut dan lain sebagainya, ya. Tetapi bagusnya di sini adalah melakukannya dengan rapi, dengan tidak demo semaunya sendiri. Oke? Itu pembelajaran kita tentang hak asasi manusia. Saya akan bacakan rangkuman dari bab yang keempat. Gereja sebagai persekutuan yang telah dipanggil dan dimerdekakan hendaknya turut serta memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan bagi umat manusia tanpa kecuali. Bu Rahel senang sekali, ini hanya sekedar ilustrasi, ya. Jadi anak rohani Bu Rahel datang, dia kemarin pelayan di Batam, lalu pernah sekolah di Singapura 3 tahun, lalu dia pulang. Di sini dengan kami bilang, kami sebagai orang tuanya, karena memang ini orang tuanya dua-duanya sudah tidak ada, ya. Jadi waktu menikah pun suaminya Bu Rahel yang datang ke Batam untuk menjadi wali. Lalu di sini dikatakan mau mendirikan yayasan, oke, bagus. Lalu kami bantu ke notaris dan akhirnya jadi. Dan salah satu yayasan adalah pembuatan sumur bor. Dan Bu Rahel bersyukur ada di dalamnya, dia punya koneksi dengan orang Amerika sehingga ada dana masuk. Dan bagusnya sumur bor ini tidak hanya untuk orang yang Kristen, ya. Sudah ada 2 sumur bor yang dibuat dan Bu Rahel mengikuti semuanya dari prosesnya, ya. Pembiayaannya dibiayai oleh yayasan semuanya sampai jadi. Dan setelah jadi, monggo digunakan untuk masyarakat yang ada di sekitar. Lalu kami jelaskan di situ bahwa ya semua yang ada di sekitar itu boleh menggunakan ya air tersebut, air bersih tersebut. Yang satu sudah jadi di daerah Dawung dan ada beberapa kakak, mungkin sekitar 30 kakak bisa menggunakan air bersih itu, ya, dengan cara mereka hanya membayar listrik karena itu memang membutuhkan listrik. Yang lebih ini lagi yang ada di daerah Kadoan, karena listriknya itu sudah menyatu dengan gereja dan sudah dibayar gereja sehingga gratis ya. Mereka bisa mengambil air mau sehari mau berapapun ya, karena ternyata di Kadoan itu walaupun sudah ada PDAM airnya kurang bagus ya. Lalu karena yayasan kita membuatnya dengan bor dengan kedalaman yang sangat dalam ya, akhirnya bersih. Nah, ini mau belajar untuk berbagi. Bukan hanya untuk orang Kristen, untuk anak-anak Tuhan, tapi untuk warga sekitar ya. Jadi tanpa terkecuali kalau kita melakukan sesuatu yang baik tidak harus milih-milih agamamu opo ya. Kamu podo ambek aku atau tidak enggak ya. Mari kita mau belajar ya. Gereja tidak boleh sibuk hanya memikirkan dirinya sendiri saja, karena tugasnya di dunia justru untuk menjadi pelayan Allah dan sesama. Tidak ya boleh hanya memperbesar dalam tanda kutip kerajaan atau gerejanya sendiri tanpa memikirkan yang lain ya. Gereja hadir di dunia justru untuk ikut serta menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Artinya gereja justru ikut serta menghadirkan ya, gereja dipanggil untuk mewujud nyatakan kehendak Allah di tengah-tengah dunia, yakni keadilan, kebenaran, pembelaan kepada kaum tertindas dan teraniaya. Untuk maksud tersebut, gereja perlu mendidik warganya agar mengerti dan sadar akan pentingnya perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia sebagai kehendak Tuhan. Gereja juga perlu bekerja sama dengan semua pihak, para pemeluk agama lain maupun LSM yang memiliki kepedulian dan yang sama
karena ini adalah sebuah perjuangan besar yang tidak akan dapat dilakukan oleh orang Kristiani dan gereja itu saja. Keberpihakan dan keterlibatan gereja dalam demokrasi erat kaitannya dengan masalah-masalah kemanusiaan dan keadilan. Karena yang diperjuangkan oleh gereja adalah harkat dan martabat manusia, baik sebagai personal maupun sosial dan bukan kekuasaan. Ya. Gereja mendidik dan mendampingi umatnya dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, luhur, dan yang perlu dijamin serta tentang hak-hak dan kewajiban moral yang harus diperhatikan. Yang terakhir, iman Kristen menurut keberpihakan serta kegigihan gereja sebagai lembaga maupun sebagai persekutuan orang percaya yang berjuang bagi perwujudan keadilan dan kebenaran untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi perjuangan itu bukan hanya untuk umat Kristen maupun namun bagi semua umat beragama. Seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali, sebab tujuan kita adalah terwujudnya kerajaan Allah dalam suasana yang nyata, yaitu dalam kenyataan hidup dan yang kelihatan. Ya, itu rangkuman tadi yang sudah kita pelajari, dan kembali Bu Rahel ingatkan untuk soal, jadi nanti menurut pemahaman kalian masing-masing, ya, tidak harus kembar buku, kembar ataupun mungkin yang sesuai dengan yang Bu Rahel katakan juga tidak, ya. Jadi itu. Oke. Sekarang kalian harus menulis sendiri untuk soal ulangannya, ya. Oke, sudahkah kalian menyiapkan kertasnya? Baik, Bu. Oke. Soal harian ya. Nomor 1. Tuliskan hukum kasih yang terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Masih nomor 1, jelaskan hubungannya dengan HAM. Oke, nomor 2, jelaskan sikap Tuhan Yesus menyangkut politik dan kekuasaan menurut Injil Matius 22 ayat 17. Injil Matius pasal 22 ayat 17. Sekali lagi ini dengan argumen kalian masing-masing ya. Nomor 3, kriteria pemimpin seperti apa yang akan kamu pilih pada saat pemilu mendatang? Nomor terakhir, menurut kamu, apakah yang harus dilakukan oleh gereja dalam kaitannya dengan demokrasi? Oke, mungkin itu saja. Jawaban untuk ulangan ini waktunya 24 jam saja ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini ya. Harapannya ya, kalian semakin ya bertambahnya umur, semakin dewasa, semakin mengerti apa sih yang harus saya lakukan sebagai warga negara, ya, apa sih yang harus dilakukan di gerejaku, apa yang harus dilakukan di lingkunganku, apa yang harus dilakukan ya dipersembahkan kepada negara, karena ya kita semua boleh tinggal di negara Indonesia yang yang luar biasa memberikan kebebasan kita untuk ya tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetap beribadah, semuanya karena berkat Tuhan. Kita tolong Faustin berdoa untuk menutup pembelajaran kita, ulangan kita hari ini. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami telah menyelesaikan pembelajaran. Terima kasih Tuhan karena telah memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir pembelajaran. Kiranya Tuhan terus memberkati dari awal pagi hingga malam nanti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.